Lu tahu nggak, di Swiss ada seorang pria yang membantai 4 orang dalam satu rumah dengan cara-cara yang membuat bulu kuduk gua merinding. Motifnya uang dan nafsu bejat. Publik Swiss pun terguncang. Desa Rapperswil yang biasanya damai tiba-tiba diselimuti rasa takut dan ketidakpercayaan. Banyak pertanyaan muncul guys. Siapa pelakunya? Kenapa mereka dihabisi? Bagaimana cara pelakunya bisa masuk dan melakukan kejahatan sekeji itu tanpa diketahui siapapun? Yang paling mencengangkan, pelakunya ternyata adalah seorang pria muda tanpa catatan kriminal sebelumnya. Seorang pelatih sepak bola junior yang tinggal hanya beberapa ratus meter dari lokasi kejadian. Kok bisa sengeri ini? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Pagi hari, cuaca di Rapperswil, Swiss sedang dingin mendekati Natal. Biasanya suasana ceria, persiapan untuk perayaan. Tapi pagi itu berubah menjadi horor nyata guys. Sekitar pukul 11.40 pagi pada 21 Desember 2015, pemadam kebakaran mendapat laporan tentang sebuah rumah terbakar di pedesaan Rapperswil. Mereka segera bergegas ke lokasi. Setibanya di sana, petugas berhasil memadamkan api yang sudah cukup besar. Tapi ketika mereka masuk ke dalam rumah untuk memastikan tidak ada korban jiwa, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Bukan hanya 1 atau 2, melainkan 4 mayat di dalam rumah tersebut guys. Awalnya mungkin mereka mengira ini adalah kecelakaan kebakaran biasa. Tapi penyelidikan lebih lanjut segera dilakukan. Tim forensik dan polisi datang ke lokasi. Mereka melakukan olah TKP secara menyeluruh. Dan dari hasil pemeriksaan awal ditemukan sesuatu yang sangat janggal. Keempat korban tersebut tidak meninggal karena kebakaran. Mereka sebelum api dinyalakan. Mereka mengalami luka tusuk dan sayatan yang sangat fatal. Identitas korban pun segera terungkap. Mereka adalah anggota dari satu keluarga yang tinggal di rumah tersebut, yaitu Carla, seorang ibu berusia 48 tahun. 2 orang putranya, Davin yang baru berusia 13 tahun dan Dion yang berusia 19 tahun, serta Simona, kekasih dari Dion yang berusia 21 tahun. Satu-satunya anggota keluarga yang selamat adalah George Metzger, pasangan dari Carla. Tapi dia tidak ada di rumah saat kejadian karena sedang pergi bekerja. Polisi pun langsung menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah kejahatan pembantaian berencana yang sangat sadis. Seperti yang dikatakan Kepala Kepolisian Kriminal Swiss, ini adalah salah satu kejahatan paling mengerikan yang pernah terjadi di Aargau. Dengan ditemukannya 4 mayat di dalam rumah yang terbakar dan luka-luka yang tidak wajar. Jelaslah bahwa Rapperswil baru saja menyaksikan sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat keji. Setelah mengetahui bahwa ini adalah pembunuhan, polisi langsung membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Mereka bekerja siang malam 7 hari seminggu untuk mengungkap pelaku di balik kekejaman ini. Salah satu langkah pertama yang mereka lakukan adalah meminta bantuan masyarakat guys. Polisi mempublikasikan foto Carla yang diambil dari CCTV bank. Foto ini menunjukkan Carla sedang mengambil sejumlah uang yang cukup besar di bank, tepatnya di Wilde. Polisi berharap ada saksi yang melihat Carla atau orang yang mencurigakan di sekitar bank pada pagi kejadian. Selain itu, polisi juga menawarkan imbalan yang sangat besar guys. Imbalannya sebesar 100.000 franc Swiss. Itu adalah imbalan terbesar yang pernah ditawarkan dalam sejarah kriminal di Swiss. Banyak sekali informasi masuk dari masyarakat. Lebih dari 250 petunjuk dan lebih dari 110 orang telah diperiksa. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang mengarah pada pelaku. Polisi juga memeriksa data ponsel dan rekaman dashcam. Bahkan melibatkan Interpol untuk membantu pencarian. Di TKP, polisi menemukan beberapa sidik jari dan jejak DNA pelaku. Tapi sayangnya ketika dicocokkan dengan database kriminal, baik di Swiss maupun internasional, tidak ditemukan kecocokan. Selama hampir 5 bulan penyelidikan berjalan tanpa hasil yang signifikan guys. Rasa takut dan ketidakpastian menyelimuti Rapperswil. Tapi akhirnya titik terang itu datang. Pada tanggal 12 Mei 2016 polisi berhasil menangkap seorang tersangka. Dia adalah Thomas Nick, seorang pria berusia 33 tahun yang juga tinggal di Rapperswil, hanya beberapa ratus meter dari rumah korban. Penangkapannya dilakukan di sebuah Starbucks di Aargau. Polisi mengawasinya lalu mendekat dan menangkapnya. Setelah penangkapan, Thomas langsung mengakui perbuatannya. Dia membuat pengakuan lengkap tentang apa yang telah dia lakukan. Polisi juga menggeledah rumahnya dan menemukan barang-barang mengerikan yang menunjukkan bahwa dia mungkin merencanakan kejahatan serupa di masa depan. Mereka menemukan sebuah ransel berisi senjata api tua, tali dan kabel pengikat. Akhirnya setelah 5 bulan ketidakpastian, pelaku pembantaian keji di Rapperswil berhasil ditangkap.
Ini adalah cerita di balik tragedi yang merenggut nyawa 4 orang. Jadi pagi itu tanggal 21 Desember 2015, sekitar pukul 6.45 pagi, Thomas sudah mulai mengawasi rumah keluarga Carla. Dia tahu bahwa George, pasangan Carla, biasanya pergi kerja pagi-pagi. Dan benar saja, sekitar pukul 7.15 pagi, George pergi ke kantor. Setelah yakin rumahnya dihuni oleh Carla dan kedua putranya serta kekasih salah satu putranya, Thomas mulai beraksi. Dia mendekati rumah dan masuk dengan sebuah trik. Dia pura-pura menjadi seorang psikolog sekolah. Katanya dia ingin berbicara dengan Davin, si anak bungsu yang berusia 13 tahun, tentang sebuah masalah di sekolah. Setelah berhasil masuk, dia segera mengancam Davin dengan pisau. Dengan ancaman itu, dia memaksa Carla untuk mengikat Dion dan Simona, si anak sulung dan kekasihnya, menggunakan kabel pengikat yang sudah dia siapkan. Setelah ketiganya terikat, Thomas memaksa Carla untuk pergi ke bank mengambil uang. Carla pun pergi dengan terpaksa. Di bank dia mengambil sekitar 10.000 franc Swiss dan 1.000 euro. Ini adalah adegan yang terekam oleh CCTV bank dan menjadi salah satu petunjuk penting dalam penyelidikan. Setelah Carla kembali dan menyerahkan uang tersebut kepada Thomas, dia pun ikut diikat oleh pelaku. Dan disinilah kekejaman Thomas mencapai puncaknya. Dia melakukan pelecehan seksual terhadap Davin, si anak bungsu yang masih berusia 13 tahun. Setelah itu, dia membantai keempat korban dengan cara menyayat leher mereka, guys. Untuk menghilangkan jejak, dia membakar rumah tersebut menggunakan bahan pembakar yang sudah dia siapkan. Itulah kronologi kejadian mengerikan yang diungkap oleh Thomas sendiri. Sebuah rencana yang sudah dipersiapkan dengan matang, dijalankan dengan keji dan meninggalkan duka yang mendalam bagi banyak orang. Meskipun Thomas sudah mengaku, tim forensik tetap melakukan pemeriksaan mendalam terhadap TKP dan korban untuk memastikan kebenaran dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk persidangan. Hasil otopsi menunjukkan bahwa keempat korban memang meninggal karena luka sayatan pada leher mereka sesuai dengan pengakuan Thomas. Selain itu, ditemukan juga jejak DNA dan sidik jari Thomas di beberapa lokasi di dalam rumah yang semakin menguatkan bukti bahwa dia adalah pelakunya. Analisis forensik juga menunjukkan bahwa api sengaja dibesar-besarkan dengan menggunakan bahan pembakar untuk menghilangkan jejak kejahatan, guys. Semua bukti forensik ini, guys, menjadi penguat yang sangat krusial dalam mengungkap kejahatan ini dan memastikan bahwa Thomas adalah satu-satunya pelaku. Tanpa bukti-bukti ini, mungkin saja kasus ini akan jauh lebih sulit untuk diselesaikan. Carla, 48 tahun, adalah seorang ibu yang penuh kasih sayang. Dia tinggal bersama kedua putranya, Dion 19 tahun dan Darwin 13 tahun, di sebuah rumah di Rapperswil. Dion adalah seorang pemuda yang bersemangat, yang baru saja memulai hubungannya dengan Simona, 21 tahun. Simona dikenal sebagai gadis yang ceria dan baik hati. Davin, si bungsu, adalah anak yang energik dan sangat menyukai sepak bola. Mereka adalah sebuah keluarga biasa yang sedang menyiapkan diri untuk merayakan Natal, guys. George Metzger, pasangan Carla, meski bukan ayah biologis anak-anak itu, sangat menyayangi mereka dan sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Di sisi lain, Thomas Nick, 33 tahun, dia tinggal bersama ibunya hanya beberapa ratus meter dari rumah Carla. Di mata publik, dia adalah seorang mahasiswa kedokteran dan pelatih sepak bola junior yang aktif di komunitasnya. Banyak yang mengenalnya sebagai pria yang baik, pendiam, dan tidak mencurigakan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik topengnya yang biasa tersimpan fantasi seksual menyimpang terhadap anak-anak dan hasrat untuk membantai, guys. Hubungan antara Thomas dan keluarga Carla hanyalah hubungan tetangga. Mereka tidak saling kenal secara dekat, tapi justru itulah yang membuat lebih mudah mengincar keluarga itu. Terutama Davin, si anak bungsu yang menjadi objek fantasi tersembunyinya. Kasus pembantaian di Rapperswil ini tentu saja meninggalkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Swiss, terutama bagi Rapperswil itu sendiri. Banyak yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya menjadi motif utama Thomas melakukan kejahatan keji ini, guys. Dari pengakuannya, motif utamanya adalah finansial dan seksual. Dia memaksa Carla untuk mengambil uang di bank dan dia juga melakukan pelecehan seksual terhadap Davin. Tapi apakah hanya itu? Para ahli psikiatri forensik seperti Thomas Knecht menganalisis bahwa pelaku kemungkinan besar memiliki beberapa gangguan kepribadian yang berbahaya. Di antaranya adalah narsisme yang tidak sehat, machiavellisme, psikopati, dan bahkan mungkin juga sadisme. Kombinasi dari sifat-sifat ini, guys, bisa menjelaskan mengapa Thomas bisa melakukan kejahatan sekeji itu dengan begitu tenang dan terencana. Kasus ini juga menimbulkan kontroversi di masyarakat. Banyak yang tidak percaya bahwa seorang pelatih sepak bola yang baik hati dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya bisa melakukan hal seperti itu.
Ini membuka mata banyak orang tentang betapa sulitnya mendeteksi potensi kejahatan dari seorang yang terlihat normal. Selain itu, ada juga diskusi tentang hukuman yang pantas untuk Thomas. Apakah dia seharusnya dihukum seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat? Atau apakah dia masih bisa direhabilitasi? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan kompleks yang sampai sekarang masih diperdebatkan. Yang jelas guys, tidak ada satu alasan pun yang bisa membenarkan pembunuhan. Ini adalah sebuah tragedi yang seharusnya tidak pernah terjadi. Oke guys, itu dia kisah mengerikan tentang Thomas Nick. Sebuah tragedi yang mengguncang Swiss dan mengingatkan kita betapa rapuhnya kehidupan manusia. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Kasus ini juga memberi kita pelajaran berharga untuk selalu waspada dan tidak pernah menganggap remeh potensi kejahatan, bahkan dari orang-orang terdekat sekalipun. Jika kalian punya kasus-kasus lain yang ingin kita bahas di channel ini, jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke guys, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang gagal ginjal dan gagal sukses biar mereka tetap semangat hidup. Thank you. Goodbye.